Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ampun, oke kembali lagi di podcast Maleo Sulawesi Tengah. Nah, kawan-kawan, hari ini saya telah kedatangan tamu nih, tiga orang yang sangat ganteng-ganteng. Tapi by the way saya sangat cantik ya hari ini ya, karena saya sudah menggunakan lipstick dan rambut saya sangat-sangat cantik. Nah, thank you. Faye sudah memberikan saran, ya kan? Karena edisi sebelumnya saya agak jelong, no recommended. Nah, by the way, saat ini tiga orang yang sangat ganteng-ganteng ini akan berbicara terkait bagaimana selama ini berproses dengan Maleo Sulawesi Tengah dan kawan-kawan mitra lainnya. Tapi kalau kita mau ingin tahu lebih jelas dan detail seperti apa sih mereka dan ingin kenal lebih jauh, mungkin kita lebih kenal saja langsung ya kan, atau mereka langsung bicara memperkenalkan diri. Nah, eh sudah ada yang baju hitam, ada yang baju putih sama yang baju hitam kembali. Tapi dengan outfit atau apa ya, ada jaketnya. Apa namanya? Mungkin yang di ujung sana dulu nih, ya kan? Jangan saya bilang namanya ya kakak ya. Kakak saja yang langsung bilang namanya siapa, lalu latar belakangnya seperti apa, eh, kakak dari mana nih, lalu kemudian terkait bicara-bicara aktivitasnya atau keseharian seperti apa. Silakan kakak. Ya, terima kasih kepada Burin selaku direktur Maleo Iya. Sultan. Jangan burin deh, Oh Ririn iya, ya Ririn. kan. Jadi perkenalkan, nama saya Oka. Saya dari Forum Lintas Iman yang dibentuk oleh Maleo Sultan. Terus saya dari asal saya dari Kaimalue. Keseharian saya adalah petani. Oke, ini luar biasa. Makasih. Ih, keren loh. Ini dia anak muda yang ternyata dari Forum Lintas Iman ya, Oka Iya. ya. Lalu dia adalah seorang anak muda, saat ini kuliah juga. Iya, kuliah. Kuliah, tapi dia juga ada aktivitas lainnya nih, bukan tambahan, tapi justru ini adalah bagian dari aktivitas yang rutin ya, menjadi seorang anak muda petani. Iya. Itu bagaimana saat ini progresnya untuk petani, kegiatan taninya? Ya, kalau untuk pertanian sendiri saya juga tergabung dalam kelompok tani, jadi kelompok muda tani. Di sana ada namanya Pakakua. Jadi bersama teman-teman di sana kita melakukan aksi untuk mendorong pemuda di sana untuk terjun di dunia pertanian. Jadi kegiatannya itu menanam, diskusi bareng teman-teman yang ada di sana Oke. untuk memberikan pemahaman kalau menjadi petani itu asik gitu. Gitu Oke. aja. Jadi kalau bicara tentang petani, kenapa sampai lintas iman juga? Sebentar kita akan bahas tentang itu ya. Lalu kemudian bagaimana, apa hubungannya dengan masalah Maleo ya kan? Maleo intervensinya apa sih di dalamnya? Nanti sebentar ya kakak Oka ya. Kita next ke kakak yang di tengah nih. Silakan kakak. Oke, makasih Bu Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Perokian Waria Kabupaten Donggala. Pekerjaan saya sehari-hari salon. Aktivitas ya seperti biasa bermasyarakat aja. Oke, terima kasih. Ya, keterwakilan dari kawan-kawan komunitas di Donggala. Saya dari perwakilan kawan-kawan Waria Kabupaten Donggala. Ih, keren loh, ini kawan-kawan jauh dari sana ya kan. Selamat datang di Kota Palu yang lintasan Sigi. Nah, selanjutnya thanks you Kak Ilo ya tadi ya. Kita next. Ayo silakan Kak. Oke, terima kasih. Makasih Burin. Perkenalkan, nama saya Ardiansa Sukma, kesehariannya dipanggil Ardi. Saya juga berasal dari KGS Donggala, di mana saat ini kami dihimpun di Maleo Kabupaten Donggala. Untuk kesehariannya, saya bekerja sebagai pendamping di salah satu kementerian yang ada, namun ditempatkan di wilayah Kabupaten Donggala. Ya, bertepatan ya. Iya. Jadi Kak Ardi adalah bagian dari komunitas gender seksualitas di Donggala. Ih, jauh loh Kak dari sana ke sini. Lalu saat ini juga beliau menjadi seorang pendamping sosial di Kabupaten Donggala. Ini sangat-sangat berpapasan tapi apa ya, dampaknya sangat besar ya. Oke, tadi kita sudah perkenalan. Nah, saat ini kita mau next kita mau tanyakan lagi nih terkait dengan bagaimana sih apa namanya
dengan Maleo-nya ya kan. Karena ini kebetulan adalah Maleo yang mengundang, berarti kita harus bicara-bicara terkait dengan kakak-kakak, Kak Oka, Kakak Ilo sama Kak Ardi terkait seperti apa sih apa namanya gabung dengan kawan-kawan di Maleo dalam hal ini dilibatkan ya dalam hal ini. Mulai dari Kakak Oka mungkin saya bertanya terkait dengan tadi kan sudah bilang terkait dengan pertanian ya kan, kelompok tani nih ada Pak Kakua nih. Lalu dengan kelompok lintas iman sebenarnya ada kaitannya kah dengan Maleo Sulawesi itu sendiri? Ya, terima kasih pertanyaannya yang sangat menarik. Jadi apa kaitannya kelompok petani dan Maleo Sultan kan? Kalau berbicara tentang keterkaitan sebenarnya banyak hal yang bisa disatukan begitu. Karena berbicara tentang Maleo kan berbicara mengenai kesetaraan gender. Sedangkan di pertanian juga kita juga mendorong bagaimana petani-petani yang perempuan, yang laki-laki itu bisa setara dalam hal perlakuan masyarakat. Oke. Jadi selama ini juga ikut-ikut kegiatan dengan Maleo Sultan dilibatkan, akhirnya sedikit punya pengetahuan tentang apa itu kesetaraan gender. Jadi bisa terima kasih juga sudah dilibatkan dalam semua kegiatan yang ada di Maleo. Dan juga terima kasih juga sudah diundang dalam podcast hari ini. Jujur saya agak sedikit deg-degan. Deg-degan ya, karena ketemu saya kan. Iya. Agak sedikit deg-degan. Bukan ketemu V ya. Semuanya. Oh jadi gitu. Itu saja. Saya kira karena ketemu saya yang sehari ini sangat mungkin. Iya, itu saja sih Ya. dari saya. Oke, berarti itu salah satunya ya. Mungkin motivasinya lebih ke bagaimana mendorong kesetaraan terhadap kawan-kawan untuk bisa mengakses segala hal ya, termasuk ya salah satunya. Kita ke Kak Ilo dulu nih, terkait dengan motivasinya Kak Ilo untuk kenapa sih harus kalau tadi kan bilang latar belakang perkenalan tadi ya, latar belakangnya adalah kerja di salon nih, aktivitasnya cukup padat jelas ya kan. Kalau kita tahu sendiri bahwa orang yang salon itu kan biasanya buka pagi sampai malam ya kan, ya kejar omset ya kan, kejar setoran. Nah, bagaimana dengan Kakak Ilo yang mungkin kurang lebih kegiatannya cukup padat di pekerjaan domestik maupun yang komersil ya. Nah, bagaimana dengan keterwakilan Kak Ilo sebagai komunitas itu dan berkecimpung di gerakan ya kan di Maleo Donggala saat ini ya tadi sudah dibilang. Oke, makasih pertanyaannya. Untuk membagi waktunya, alhamdulillah semenjak bergabung di Maleo Sultan, salon saya bisa maju. Nah, setelah thank you Kak Ilo ya, setidaknya mungkin ada pengembangan kalau saya artikan bahwa setelah sekian lama Kak Ilo dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan tadi mention nama LBH Apik sama Maleo. Emang sih beberapa kali kan memang LBH Apik maupun Maleo Sulawesi Tengah sudah berelaborasi secara bersama dalam melakukan program dan intervensi terhadap komunitas untuk bagaimana peningkatan kapasitasnya. Itu yang saya tahu. Setelah Kak Ilo tadi cerita tentang bagaimana dia sudah dilibatkan, kita ke Kak Ardi lagi nih motivasinya nih, karena tadi sudah bilang bahwa ia adalah seorang pendamping atau berada di naungan kementerian, salah satu kementerian, sehingga ini kan sebenarnya aktivitas yang cukup padat ya. Mungkin kita apa motivasinya Kak? Sebelumnya terima kasih banyak karena hari ini diundang untuk bercuap-cuap bersama di podcast kita kali ini. Saya sebenarnya punya banyak hal yang bakal ingin di-sharing sebenarnya tentang di mana sih keterlibatan LBH Apik dan Maleo Sultan ke komunitas yang ada di kami di Donggala. Hanya saja simpelnya seperti ini. Maleo Sultan dan LBH Apik sangat memberikan penguatan-penguatan besar terhadap lembaga, terhadap organisasi yang kami emban di wilayah Kabupaten Donggala, di mana komunitas kami itu secara tidak langsung banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, banyak mendapatkan pengalaman, di mana kita biasanya adakan diskusi terkait tentang kekerasan seksual, tentang perlindungan dan anti diskriminasi, dan berbagai hal lainnya sih sebenarnya.
Oke, tadi kakak sudah menjelaskan terkait motivasi karena dilibatkan, lalu kemudian banyak kegiatan-kegiatan sehingga Kak Ardi juga mau ya berkecimpung atau mau menjadi satu penggerak di komunitas ya kan. Eh, saya kembali ke Oka ya terkait dengan tadi nih, selama ini kegiatan-kegiatan yang Oka sudah diikutkan, apa saja kegiatan-kegiatan yang selama ini Oka ikuti gitu? Ya, untuk kegiatan dari Maleo sendiri, jadi seperti yang saya bilang tadi, saya juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan Maleo. Terus untuk kegiatannya ada diskusi tentang gender, seksualitas, bagaimana apa itu gender, apa itu seksualitas, apa itu kesetaraan dan lain-lain. Itu sih lebih jadi sehingga akhirnya dari keterlibatan yang diberikan dari Maleo Sultan itu bisa apa ya, menambah wawasan juga terkait dengan apa itu gender. Ya. Lalu terkait dengan isu tadi bilangnya ada dari kelompok lintas iman ya. Kelompok lintas iman seperti apa progres saat ini yang Oka ikuti dan berkolaborasi dengan Maleo Sulawesi Tengah saat ini? Iya. Dari kelompok lintas iman juga kemarin ada kumpul sama teman-teman juga dari lintas iman, teman-teman yang dari Nasrani, dari Kristen, dari Islam, Hindu, Buddha. Dan akhirnya diskusi bagaimana kita sebagai pemuda lintas iman itu bisa membawa satu kedamaian gitu. Jadi bisa menjadi agen perdamaian untuk daerah, untuk negeri ini kan. Ya. Ya, akhirnya dibentuklah satu forum pemuda lintas iman. Ya, harapannya bisa menjadi agen untuk perdamaian tersebut. Oh, jadi forum itu sudah terbentuk ya? Iya, Itu kapan sekarang. dibentuknya? Dibentuknya Senin. Baru sih. Belum lama ini belum dibentuk lama. ya. Dan akhirnya saya dipercayakan sebagai ketua di dalam forum tersebut. Koordinator. Ya ampun. Berarti ternyata Kak Oka ini adalah koordinator forum lintas iman yang diinisiasi oleh Maleo Sulawesi Tengah ya. Nah, luar biasa loh ini, kayak tadi seperti seperti Kak Oka bilang ya, bahwa forum lintas iman sebenarnya adalah bagaimana kita menjadi agen perdamaian untuk komunitas kita, untuk masyarakat kita. Lebih luasnya lagi adalah wilayah kita di daerah Sulawesi Tengah. Ya kita tahu sendiri lah ya, Sulawesi Tengah itu rawan konflik, rawan bencana dan lain-lain. Seperti itu. Saya ke Kakak Ardi dulu deh, Kak Ilo jangan dulu sebentar ya. Kak Ardi dulu deh. Nah, Kakak Ardi, ya ini mohon maaf ya, ini mic-nya kita pindah-pindah ya kan. Yang penting jangan pasangannya dipindah-pindahin. Nah, Kakak Ardi, ini terkait dengan komunitas di sana, seperti apa yang sejauh ini ya, yang paling terakhir Kakak Ardi, kegiatannya apa, lalu apa hasilnya seperti itu, yang terakhir nih. Iya, untuk saat ini komunitas kami itu lagi fokus ke database. Sekarang lagi fokus database, kemudian masih banyak program-program yang menarik untuk kami canangkan ke depannya. Ini semua sebenarnya karena dukungan dari teman-teman dari Maleo Sultan dan di backup langsung oleh teman-teman dari LBH APIK, di mana komunitas ini, kami berharap sih komunitas ini bakal tetap ada pengembangan kapasitas dari teman-teman semuanya, Maleo dan LBH APIK. Oke. Sementara itu. Lalu saya dengar-dengar kemarin katanya sudah ada pembentukan apa ya tadi ya, Maleo Sulawesi Tengah, Maleo Donggala. Oh ya, alhamdulillah. Siapa koordinatornya? Iya, di samping saya ada koordinator wilayah Kabupaten Donggala. Oh, jadi yang di tengah-tengah kita ini adalah koordinator wilayah Donggala. Ya ampun. Tadi tidak diperkenalkan sih, ya kan. Jadi saya tidak tahu itu. Jadi alhamdulillah Maleo Donggala minggu lalu, sekitar seminggu lalu ya terbentuk. Ya, keren. Jadi dalam rangka bagaimana pengembangan komunitas, organisasi maupun bagaimana memberikan dampak-dampak hal-hal positif ya terhadap komunitas atau teman-teman yang lainnya. Kalau tadi latar belakang Oka adalah teman-teman pemuda lintas iman, ya harapannya memberikan dampak hal-hal positif kepada teman-teman yang lainnya yang konteks lintas iman.
sama halnya dengan kakak Ardi juga ya tadi terkait dengan komunitas seperti apa. Mungkin kita terlalu jauh mungkin bahas tentang progres kita. Mungkin kita sedikit kembali lagi untuk membahas seperti sebenarnya ada masalah apa di komunitas kita gitu kan. Mungkin tantangannya seperti itu. Kalau kakak Ardi mungkin ada cerita terkait dengan tantangannya atau ada masalah apa di sana gitu kan di Donggala khususnya. Kakak Auka juga mungkin akan bercerita sebentar terkait dengan seperti apa masalahnya gitu kan. Yang yang terjadi di kita itu apose ya kan. Mohon maaf, apose itu bahasa Sanskerta kami. Nah, saya ke kakak Ardi dulu. Karena mic-nya sudah di sini. Nah, kakak Ardi tadi sudah membentuk Maleo Donggala nih, ya kan sudah diinisiasi. Kakak Ilio ternyata rupanya adalah koordinator di wilayah Donggala. Sebenarnya apa yang menjadi hal yang paling mendasar masalah-masalah yang terjadi di sana? Dalam hal ini mungkin bisa hal yang bersifat individu maupun hal-hal sosial lainnya. Sebenarnya kalau hal dasar itu adalah masalah persoalan penerimaan. Jadi kita tertantang nih untuk bentuk Maleo Donggala untuk memperkenalkan bahwa kaum kami ada. Dan bagaimana caranya kaum kami itu diterima oleh semua kalangan yang ada. Nggak boleh tutup mata nih. Kaum ini tetap ada. Tapi bagaimana caranya kalangan yang lainnya menerima keberadaan kami. Sehingga forum ini komunitas kami dibentuk dan di backup langsung oleh Maleo Sulteng dan terbentuklah Maleo Donggala. Jadi berangkat dari soal marginalisasi ya kan dan sebagainya, diskriminatif dan mungkin akses juga Kak ya yang banget akses layanan. Nah, ini kan memang isu nasional gitu kan. Iya, masih tidak inklusi. Tidak inklusi, bagaimana ruang-ruang publik yang memang masih tidak tercipta soal nilai-nilai inklusi itu. Pun kalau inklusi mungkin hanya kelompok-kelompok rentan lainnya, tapi tidak mengikut teman-teman yang gender seksualitas. Kak Ilo sendiri ya masalahnya gitu kan. Tadi Kakak Ari sudah bilang masalah diskriminatif ya, atau ruang publik yang tidak sangat inklusif. Tapi ini sebenarnya adalah isu nasional ya. Semua mungkin wilayah mungkin kurang lebih mengalami masalah yang sama. Kak Ilo sendiri seperti apa melihatnya sebagai seorang koordinator Maleo Donggala? Saya ucapkan selamat ya kakak ya. Melihatnya sebagai sudut pandang kakak Ilo, apa masalah yang terjadi di sana? Ya bisa jadi masalahnya secara internal gitu kan, atau orang-orangnya atau masalah di komunitas itu sendiri. Oke, untuk penerimaan untuk di desa saya itu KGS itu sah-sah saja, tapi udah bermasalahkan untuk pemerintah desa aja bisa beradaptasi dengan kita orang bersama-sama dengan anggota KGS. Oke, terima kasih. Oke, jadi lebih ke kalau di desanya Kak Ilo itu sudah sangat aman ya kan. Sudah ada penerimaan, sudah ada interaksi tadi ya bilangnya sudah sangat ya, pemdesnya juga beradaptasi dengan kalian ya kan. Artinya beradaptasi dong, bisa jadi kalau kita menggunakan bahasa apose kena pipa, mereka juga bisa dong menggunakan bahasa kena pipa atau apose kesindang ya kan, bisa jadi ya kan, atau itu sudah mulai teradaptasi juga. Ya maksudnya kawan-kawan atau masyarakat di sana juga sudah mulai belajar bahasa yang kawan-kawan gunakan atau tidak sih? Sudah. Ya. Itu berarti itu bahasa adaptasi gitu kan. Oke, tadi sudah ke Kak Ardi, lalu kita ke dan Kak Ilo ya, kita ke Oka tadi terkait dengan persoalan lintas iman ya. Sebenarnya Oka, ada masalah apa yang terjadi ya kan terkait dengan anak-anak yang muda lintas iman ini? Mungkin Oka sedikit bercerita terkait dengan pengalamannya. Ini pengalaman Oka ya, bukan pengalaman orang lain ya kan. Pengalaman Oka melihat situasi anak muda saat ini seperti apa? Iya, terima kasih. Pertanyaannya yang berat sekali. Jadi dikasih ringan saja. Ya, kalau berbicara mengenai lintas iman kan ini kan lebih ke agama ya, untuk pemahamannya kan terkait dengan keyakinan, kepercayaan dan lain sebagainya. Terus berbicara mengenai gender seksualitas, jadi bagaimana mereka di masyarakat maupun dalam pandangan
lintas iman sendiri itu masih banyak sebenarnya apa ya, mungkin stigma dan diskriminasi itu masih ada di kalangan masyarakat. Ya, kalau untuk di konteks anak muda yang lintas iman itu sendiri kan, Oka sudah berkecimpung di teman-teman anak muda ini, yang kebetulan kalau saya tidak salah dengar nih, kemarin ya saya dengarnya sebelum pada saat terima Toria, narasumber salah satunya adalah si Oka adalah ketua Risma ya di desanya atau di wilayahnya, ketua Risma. Nah, apa yang menjadi persoalan di anak muda, di kalangan anak muda soal lintas soal agama gitu kan? Iya, kalau dari terima kasih. Saya juga dari sudah disebutkan tadi sama Burin, Ririn. Saya adalah ketua Risma juga di kampung saya. Jadi untuk pemuda Risma sendiri itu sebenarnya untuk di daerah saya kan itu tidak ada istilahnya masalah terkait dengan diskriminasi dan sebagainya. Cuman ya itu lagi keterlibatan pemuda sih yang seperti Burin bilang tadi yang masih kurang dalam hal-hal kepemudaan di kampung saya gitu. Aktif ya, anak muda masih belum banyak Belum yang banyak. aktif dalam dan berpartisipasi dan berkontribusi terhadap bagaimana menjadi seorang agen perdamaian untuk semua. Bukan hanya misalnya berbicara terkait dengan Risma atau lembaga agama begitu Iya, kan. tapi untuk So konteks misalnya anak muda kayak di lainnya, konteks Karang Taruna ya bisa. di kelurahan itu untuk keterlibatan pemuda untuk di kampung saya ya itu masih kurang gitu. Oh, jadi itu kacamata Oka mengenai anak muda. Jadi, Sehingga sebenarnya kan banyak kebijakan-kebijakan yang sebenarnya ketika kita melibatkan diri di dalam sebuah forum gitu kan itu bisa menjadi satu tolak ukur untuk pembangunan. Makanya hal itu juga yang belum dimiliki kesadaran itu yang belum dimiliki oleh pemuda-pemuda kan, bahwasanya ide-ide mereka itu bisa di menjadi satu acuan untuk proses pembangunan di daerah itu. Oke. Oh, jadi masih kurang ya partisipasi anak muda atau usia muda yang terkait dengan ini ya, isu pembangunan. Ya, sebenarnya kalau kita bicara konteks lintas iman itu sebenarnya agak sensitif ya bicara soal. Tapi lalu kemudian Oka sudah bercerita latar sudut pandang yang sangat luas nih, bahwa konteks lainnya di isu Karang Taruna misalnya ya kan teman, sebenarnya masih banyak juga anak muda yang tidak punya ruang partisipasi ya kan dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan di wilayah yang paling kecil ya ukurannya, misalnya di desa maupun di level desa dan kelurahan. Nah, ini menjadi persoalan sebenarnya ya kan, tidak ada ruang. Sebenarnya kalau kita berangkat dari teman-teman gender seksualitas ya seperti itu ya, usia muda teman-teman yang gender seksualitas juga mungkin mengalami hal yang sama. Nah, ini mungkin yang menjadi latar belakangnya bahwa ketika kita punya masalah yang sama, ayo kita bersuara secara sama, bersama juga nih. Tadi Kakak Ardi sudah bercerita tentang tantangan, ya kan, tantangannya adalah bagaimana diskriminasi diskriminasi yang masih terjadi ya di ruang publik terhadap kawan-kawan gender seksualitas. Kak Yolo juga sebenarnya menyampaikan di desanya sudah terjalin silaturahmi, bahkan adaptasi dari sesama itu sudah terbangun ya kan, saling mengikuti dalam artian misalnya mungkin bahasa-bahasa kearifan lokal itu sudah terbangun ya kan, kita menggunakan bahasa-bahasa geolsnya kita juga, mungkin masyarakat juga sudah mengikuti itu. Oka sudah ikut juga begitu? Tidak. Masih belajar ya. Tapi luar biasa kawan-kawan di sini sudah Oke, terima kasih Kakak Oka tadi sudah menjawab pertanyaan saya. Nah, kali ini saya mau pengen dengar nih kesan pesan kawan-kawan bertiga nih datang ke sini, lalu kemudian selama ini berproses bersama kawan-kawan di Maleo, LBH Apik ya kan, dan lain-lain, mitra-mitra lainnya. Kesan pesan seperti apa sih ke depannya, lalu harapannya seperti apa? Kita mulai dari Kak Ardi aja dulu dah. Iya. Oke, untuk harapan kita ke depannya sinergitas antara Maleo Donggala dan Maleo Sulteng itu tetap terjalin, tetap didukung juga oleh mitra-mitra lainnya seperti LBH Apik, teman-teman dari Outright, karena
kemarin-kemarin sebelum Maleo Donggala terbentuk tetap di backup langsung oleh teman-teman Maleo, teman-teman Outright dan teman-teman LBH APEC tentunya. Sehingga berharap kedepannya untuk peningkatan kapasitas yang kami punya di Donggala tetap sebaiknya di backup langsung oleh teman-teman dari Maleo, Ibu Rin dan V yang selalu saja hadir bersama-sama kami di Donggala. Semoga bukan V saja ya, banyak teman-teman dari Banyak V lainnya. ada Tari, teman-teman pokoknya teman-teman Maleo is the best lah pokoknya. Oke, jadi tadi kesannya Kak Ardi atau pesannya Kak Ardi adalah bagaimana kita mendorong peningkatan kapasitas yang lebih intens terhadap komunitas di sana. Iya betul. Memang tadi kalau saya dengar dari Kak Ilo maupun Kak Ardi bahwa sebenarnya masalah yang terjadi di komunitas yang ada di Donggala sana adalah persoalan tidak adanya ruang publik yang inklusi ya. Jadi ini masih tercipta. Lalu kemudian komunitas juga tadi di sana banyak yang masih belum paham. Iya ya kan? betul. Kalau saya beberapa kali saya dengarkan dari teman-teman langsung dan V itu bahwa di sana teman-teman masih belum paham tentang Sogi SC ya kan. Lalu penerimaan dirinya itu masih belum tuntas gitu kan. Nah, sehingga butuh itu ya kan. Iya sangat. Thank you Kak Adi sudah memberikan kesan pesan. Lalu kita ke Kakak Ilo. Nih. Saya sebagai koordinator wilayah Donggala, harapan saya sama seperti Kak Ardi. Alhamdulillah, terima kasih untuk LBH APIK dan terima kasih sebagai pendamping wilayah Donggala. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Ilo ya sudah memberikan kesan pesannya, kurang lebih sama lah ya sama Kakak Ardi. Memang kalian berdua sama-sama kesini ya, jadi sama suara. Kalau bagus kalau di politik ya. Kalau saya kampanye pasti suatu suara juga. Kita ke Oka lagi nih untuk bicara terkait dengan kesan pesannya. Selama ini kamu ngapain aja Oka sama saya? Ya, Pertanyaannya apa tadi? Ulang pertanyaan. Kesan pesannya. Kesan pesannya selama ini. Selama ini Oka seperti apa kesannya berbaur dengan saya? ya Contoh ya. ya jadi kesan dan pesannya, kesannya itu apa ya, sangat berkesan tentunya untuk pertemuan yang sekian kalinya, karena pertemuan kita ini kan tidak ada yang kebetulan. Jadi semua sudah diatur, semua sudah ditentukan jalannya oleh Tuhan. Jadi bagaimana pertemuan-pertemuan ini pasti ada maksud dan tujuan dan tugas yang sudah diberikan sama kita. Dan kemudian dari pertemuan-pertemuan itu saya diberikan tanggung jawab sebagai ketua di Lintas Iman. Jadi itu juga membuat menjadi tanggung jawab juga buat saya untuk bisa menyuarakan perdamaian seperti harapan di forum itu. Itu sih kesannya. Pesannya mana? Itu bagus katanya. Pesannya mana? Oh, untuk pesan-pesannya ya, pesannya kepada pemuda ya khususnya. Jadi saat ini kan kita tahu bahwa pemuda adalah agen daripada perubahan itu, dan juga banyak dari pemuda yang saat ini juga tidak mengerti atau kurang pemahaman terkait dengan kesetaraan, toleransi, terkait dengan kebersamaan dan lain sebagainya. Itu juga yang membuat sehingga akhirnya membuat itu jadi kayak sering terjadinya perkelahian, tawuran, lempar batu, lempar kaca, lempar piring kan di dalam rumah tangga sih sebenarnya. Cuman itu sih lebih ke bagaimana caranya kita sebagai pemuda, agen-agen perdamaian ini bisa memberikan edukasi untuk mengajak teman-teman bahwa yang kalian lakukan itu bukan bilang salah ya, keliru gitu. Ayo ini jalan yang lebih baik gitu, lebih damai, lebih adem gitu. Harusnya keyakinan atau agama itu kan membawa perdamaian Ya. dan keharmonisan terhadap
sesama. Oke, terima kasih semuanya Kakak Oka, Kakak Ilo, Kakak Ardi sudah memberikan informasi-informasi ya kan, dan banyak hal yang kita bisa pelajari di sesi kita kali ini. Kita bisa belajar tentang kawan-kawan, bagaimana di lintas iman, kawan-kawan bagaimana yang di gender seksualitas yang ada di Donggala ya kan, kita bisa melihat itu. Lalu harapan kita juga sama-sama bagaimana kita bisa mendorong ada perubahan-perubahan sosial yang terjadi ke depannya. Saya ucapkan terima kasih juga karena sudah jauh-jauh datang ke sini untuk menghadiri undangan kita ya kan. Baik, terima kasih dong sama kawan-kawan kita. Nah, kenapa Pak suara Anda keluar? Kasih. Begitu kan bagus, ngondeknya terpampang nyata ya kan. Nah, kawan-kawan jangan lupa nanti di share ke semua kawan-kawan di luar sana untuk subscribe, like dan berikan komentar untuk podcast kita ya, Maleo Sulteng. Cari saja di YouTube Maleo Sulteng. Ya kan, Maleo Sulteng. Pasti akan muncul mukanya Mami Leni dan mukaku. Jangan lupa ya tadi yang saya bilang ya, jangan lupa like, subscribe dan berikan komentar yang membangun untuk pengembangan podcast kita. Saya Ririn. Saya Oka. Saya Ilo. Dan saya Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.